datang ke Indonesianya bisa dibilang bahkan bukan merantau ya, tapi melarikan diri karena penjajahan. Memang ada 3 gelombang ya. Katanya gelombang pertama dari tahun 700-an masih zamannya Wong Fei Hung, depannya botak, belakangnya kuncir ya. Kalau saya aslinya gitu gimana Bu? Enggak. Pecinya baru ini Bu. Yang tadi malam ada diminta sama bapak-bapak. Tukeran. Jadi ini ada yang baru, alhamdulillah. Ya. Ya gitulah, kalau kita udah mintanya ke Allah pasti suka ada aja. Kayak misalkan nih, ya Allah haus, ya Allah pengen ada es jeruk. Nah, ntar tiba-tiba ada, tahu aja. Wallahu a'lam ini mah ya. Hah? Enggak, ini mah berdoa ke Allah ini mah ya. Enggak boleh berharap ke makhluk ya. Enggak boleh. Apa sih? Nah, udah lanjut ya. Terus ya udah, akhirnya saya sekolahnya tadi diminta cerita sedikit ya. Akhirnya lahir, memang aslinya kami keluarga Buddha ya. Udah gitu saya TK sampai SMA-nya sekolah Katolik ya. Jadi mempelajari juga. Ya memang akhirnya ada kondisi di mana mulai dari kerusuhan 98. Di sini 98 ada kerusuhan juga nggak? Aman ya, alhamdulillah ya. Oh, kalau di sekitaran Jakarta beda cerita Bu ya. Dan itu mengerikan. Dan beberapa kerabat kami juga ada yang sampai harus melarikan diri jauh. Udah mau kesananya juga melarikan diri, ditambah melarikan diri lagi. Tapi singkat cerita, akhirnya ada kondisi di mana mau nggak mau waktu itu ayah saya pun buka usahanya yang memang mohon maaf perjudian juga ya. Tapi kita tahu ya, kalau secara syariat mah nggak usah dibahas lagi, memang Allah nggak suka. Jadi memang ada aja ujiannya ya, sehingga akhirnya tetap aja semuanya harus habis lagi, sampai ada kondisi di mana tingkat yang paling bawahnya waktu itu ayah sakit, harus dioperasi. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, bahkan ada hutang yang harus dibayar, uang sekolah juga tidak terbayar, maka habislah. Sampai untuk beli beras pun waktu itu tidak ada pun pernah ngerasain. Saya cuman sekolah uang jajan dikasih sehari 1000 jajan tuh, udah bawa nasi doang dari rumah. Udah gitu ditabung kekumpul selama 21 hari 21.000. Itu pun diminta kembali, boleh pinjem nggak bahasanya, kita buat beli beras yuk makan sama-sama. Ya adalah nyampe titik kayak gitu. Yang lebih berat kan sebetulnya ketika ngelihat orang yang kita sayang terluka ya, dengan lemahnya iman, pendeknya akal. Ya singkat cerita, akhirnya memang berangkatlah ke yang di Thailand itu. Akhirnya saya pun tercemplung ke usaha ya perjudian itu juga ya. Awalnya dikira itu adalah titik balik, ternyata itu ujian yang lebih berat daripada ujian kesempitan, yaitu ujian kelapangan ya. Karena makin lapang justru makin ya tentu makin gak ingat sama sang pemberi rezeki ya. Jadi kalau ngebalik pertanyaan tadi bahwa semua pengen bahagia, dulu juga saya alasannya mah satu ya, saya kira uang banyak tuh bisa kasih kebahagiaan. Tapi jujur yuk, ternyata akan selalu kita pernah temukan orang yang uangnya lebih banyak tapi lebih menderita daripada kita. Makanannya lebih mahal dan lebih enak, tapi lebih sering mengeluh daripada kita yang kadang hanya makan tempe, kangkung, tapi kok terasa begitu nikmat. Tuh, kita akan selalu temukan yang lebih berkuasa, tapi masih tidak bahagia juga, bahkan masih mengambil dari rakyatnya. Kita juga akan selalu menemukan istrinya udah cantik, masih selingkuh juga. Ada? Nah, saya nggak bahas suami ibu ya. Suami ibu insya Allah soleh semua ya. Awalnya sama sana Bu. Jadi dikiranya itu bisa ngasih kebahagiaan, tapi memang ternyata dunia tuh sifatnya kayak gitu Bu. Ibu beli handphone baru, senang nggak Bu? Tapi handphone yang sama 5 tahun kemudian, ibu masih senang nggak ngeliatnya Bu? Kalau 10 tahun kemudian, udah bosan ngeliatnya, udah iri, jangankan 5 tahun Bu. Ada yang baru beli handphone di toko, baru nyampe parkiran udah kesel lagi Bu. Karena ternyata hari ini keluar handphone yang lebih baru, lebih murah, lebih bagus.
kita udah kepalang beli yang lain, mana nyicilnya masih 2 tahun, repot, ya. Jadi sifatnya seperti itu, ya. Sehingga kami akhirnya di sana ngerasain bahwa iya ya, uang ada nih misalkan banyak, akhirnya bisa untuk dibelikan makanan, bisa makanannya kebeli, tapi perutnya nggak muat, segini-gininya Bu, ibu beli makanan 1 piring sama makanan 50 kotak, tetap aja yang ibu makan berapa banyak? Iya, sepiring aja kan. Tapi kan masih ada sisa 49 kotak, besok udah basi. Ya, segini-gininya udah. Ya, makanya langsung tadi benar sedekahin. Betul, lebih membahagiakan. Ya, bisa beli rumah, tapi kok rumah emang kita bisa datengin juga tiap hari rumah, misalkan 10 villa banyak, dan apakah benar-benar bisa kita tidurin tiap hari? Kalau ditidurin tetap 1 kali 2 meter, nggak mungkin ibu ngegelinding lantai 1, lantai 2, guling-gulingnya. Saya pengen meniduri semua bagian rumah saya, nggak bisa. Yang enak siapa? Si Mamang sama si Bibi yang jaga villa, betul? Setiap hari berenang, seger, lari-larian di taman kayak film India. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa? Gede, enak ya. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap, enak. Makanya ibu jaga villa, Bu. Yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK, ya. Tiap bulan isi token, bayar listrik, biaya kolam renang, maintenance, gaji si Mamang sama si Bibi. Coba Bu, rumah kita sederhana, ngontrak, bisa isi token 20.000, villa 20.000, diketawain nama tokennya. Nggak bisa. Dan yang paling repot dihisap. Beneran. Tapi kami bercanda sama para bandar di sana ya. Kalau ada orang yang pengen banget jadi kaya sampai nggak halal di segala cara, satu doang alasannya. Tahu? Karena belum pernah kaya. Makanya saya ada istilah OKB, tahu? Orang kaya blow on. Gitu, ya. Beneran Bu, steak tenderloin yang 1,5 juta, impor dagingnya dari luar negeri, sama tempe bacem yang nyaris basi, bedanya kan cuma 5 cm. Di sini doang. Kalau udah lewat sini, emang rasanya sama? Beda, sama aja. Yang lebih sama apa? Keluarnya sama-sama bau, betul? Nggak ada makanan mahal. Kenapa ini makanan mahal banget? Oh iya, keluarnya wangi kok. Enggak, bau tetap. Sama aja Bu, beneran. Mobil, ya kaleng, gitu ya. Besi, campur plastik, campur karet. Jalan, udah gitu. Kaleng, intinya. Ya. Sama aja, gitu-gitu juga, ya. Paling yang beda tampilan. Makanya orang bilang kayak gini ya, manusia punya 3 kebutuhan. Waktu zaman sekolah disebutnya gitu: sandang, pangan, papan, atau primer, sekunder, tersier. Tapi ada kebutuhan yang 4, tahu nggak? Yang keempat apa itu? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Betul? Apa kok contohnya? Lihat kaki kita berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Jualan kok? Iya, apa-apa. Atau nanti ada yang berkata, emang kenapa? Belinya nggak ngutang, nggak nyuri, uang halal, emang nggak boleh? Boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau ngelakuinnya untuk dipuji orang lain, capek. Calon mertuamu tuh ada di masjid, apa? Dia pakai sepatu baru. Saking barunya kok sempit banget. Oh, plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin ya. Sebagus-bagusnya sepatu nyampe masjid dilepas nggak? Lepas. Tapi dijamin sholatnya susah buat khusyuk. Pikir, kalau bisa nggak mau di depan, deket pintu. Jadi kalau ruku masih ada. Sami Allah di mana? Beres sholat, hujan Bu. Sok jawab, sepatunya dipakai kotor-kotoran apa dijinjing?
luar biasa ya. Sepatu yang fungsinya mencegah kaki kita ketusuk duri, mendingan ketusuk daripada sepatunya kotor ya. Manusia gitu ya. Atau ini jam tangan, tahu jam tangan? Ibu fungsi pakai jam tangan buat apa? Biar lihat waktu, lihat jam, tahu waktu. Berarti jam tangan yang beli di pasar yang gambarnya Dora itu Bu, yang 50 ribuan, bisa nggak buat lihat waktu? Kenapa? Ada jam tangan harga 5 miliar. Beneran loh, di Jakarta ada loh. Ada yang beli lagi. Enggak, lucunya kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, mobil mahal itu biasanya larinya lebih kencang daripada yang murah. Coba mau jam tangan mahal, emang muternya lebih cepat daripada yang murah? Sama aja ya. Jam tangan Bapak 5 miliar, kelebihannya apa Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Itu rusak. Ngapain dipakai? Ya. Udah gitu tangannya suka berat kalau pakai jam tangan bagus, nggak bisa duduk sopan. Jadi tangannya pasti taruh di meja. Gitu, kelihatan. Ya. Apalagi laki-laki kalau udah fitness Bu, nge-gym ya. Paling senang dia kalau ditanya toiletnya di mana. Di mana toilet? Di situ, ya. Padahal tinggal jawab di situ, enak, ya. Ya gitu lah ya. Buat di aku, capek tidak? Capek. Ya. Tahu nggak yang paling menyakitkan? Udah beli yang asli, mahal betulan, tapi orang tetap nggak percaya kalau itu ori. Ada ya orang yang diuji kayak gitu. Orang kayaknya sulit percaya gitu, tampang kayak gitu, beli yang mahal tuh sulit gitu. Ada aja yang kayak begitu. Ya. Waktu di Thailand sama orang sebagian ngeliat tuh dari penampilan. Dan dia memang diuji kayak kurang pantas gitu pakai yang mahal. Maka demi mencegah jam tangannya dihina, itu bon setruk pembelian jam tangannya dikantongin pergi kemana-mana. Ganti celana bonnya ikut. Tapi tetap aja netizen mah ya, maha benar netizen dengan segala komennya. Ya udah tetap aja dijulitin juga. Capek tidak Bu? Oke, itu sebagian ya. Maka salah satu renungannya waktu itu kami mikir, siapa sih yang bisa benar-benar bahagia seutuhnya gitu, tanpa alasan. Karena yang lebih kaya di sana banyak yang lebih stres. Yang udah masih nggak percaya, saya cari orang yang udah lebih lama sampai nyaris meninggal masih di dunia perjudian. Dicari fakta yang ketemu, pendiri kasino yang di sana ada yang mati HIV/AIDS, ada yang mati di penjara, ada yang dikhianatin anak buahnya, ada yang anak istrinya kabur, ada yang tetap kaya tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba. Nggak ada yang menarik, nggak ada yang happy ending. Yang kita tahu lah, lagi kayak gitu mah semua orang ngaku-ngaku jadi saudara ya. Giliran udah sulit ya, saudara juga pura-pura nggak kenal ya. Kan ya udah, kalau ngarep ke makhluk ya kayak gitu, capek ya. Maka bismillah. Waktu itu akhirnya dapat kesimpulan 2 Bu. Siapa yang bisa bahagia tanpa alasan seutuhnya benar-benar? 1, anak-anak ya. Dan 2, jawabannya dari orang ateis. Dia bilang, gua nggak ngerti sama pertanyaan lu. Orang yang bahagia kayak gitu mah paling cuma orang suci yang dekat dengan Tuhannya, gitu katanya. Yang jawab ateis, ya. Nah, entah dia nyeletuk, entah dia asal bunyi. Tapi kita renungin dua-duanya. Pertama, anak-anak. Anak-anak Bu, kita lihat ya. Anak-anak adalah bukti manusia itu lebih mudah berbuat baik daripada berbuat buruk, betul? Anak-anak ketika berantem sama temennya 5 menit kemudian udah bayar lagi. Yang berantem siapa? Ibu. Ya. Nah, kamu habis benjol sama dia. Anak kecil enggak. Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya punya, selesai urusan. Nggak ada dendam. Pernah ngelihat anak PAUD, anak TK pulang ke rumah, "Mah, panggilkan pengacara keluarga kita, Mah." Kenapa adek? Anak TK Pertiwi menghina saya, Mah. Bawa ke meja hijau. Mamanya datang bawa meja biliar. Hijau juga sama ya. Enggak dendaman, sederhana ya. Padahal kita orang dewasa sama anak-anak ilmunya banyakan siapa?
dewasa, lebih pintar, kita bisa ngitung duit, bisa kalau punya keahlian, ada yang bisa motong rambut, ada yang bisa ahli fisika, matematika, benerin mobil. Anak kecil mana ngerti, ya. Orang dewasa sama anak-anak uangnya banyakan siapa? Hah? Orang dewasa sama anak-anak uangnya banyakan siapa? Iya, dewasa. Mungkin kecuali Rafathar sama Cipung, ya. Mereka agak beda, ya. Tapi kenapa kita tetap lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Tahu alasan sederhananya? Karena di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Sederhana. Meskipun dia juga nggak ngerti cara ibadah, tauhid itu apa sih, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak ngerti. Tapi di hatinya belum naruh apa-apa. Kita makin gede ngerasain, oh gini ya rasanya punya jabatan, gini ya rasanya punya duit, gini ya rasanya populer, enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan menjadi standar kebahagiaan kita. Makanya kalau di kota besar suka ada yang baru gajian juga ngambek karena lewat doang duitnya, ya. Percuma gaji segini, saya baru bahagianya nanti kalau rumahnya segede dia. Percuma gaji segini, saya baru bahagianya nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa itu semua. Coba lihat anak-anak, nyanyi nggak jelas, ditepuk tanganin, bahagia mereka. Ya. Kenapa makin gede malah semakin mengurung diri dengan standar kebahagiaan kita? Ini salah satu kerennya Islam itu menghilangkan perbudakan secara nyata. Dulu manusia diperjualbelikan, sekarang juga kita masih diperbudak oleh keinginan kita. Ya. Siapa di sini yang baru pertama kali kerja ngerasa kayaknya saya sebulan digaji 2 juta juga udah bahagia. Tapi setelah udah mulai kerja 10 tahun, saya percuma kerja di sini gaji cuma 3,5 juta. Kalau nggak jadi manajer, saya nggak mau lanjut. Dulu padahal kayak gitu, ya. Naik terus, ya. Itu dia, ya. Kita kalah jadinya sama anak-anak. Anak-anak hati kita segini-gininya ditaruh segala macam, hartaku, jabatanku, popularitasku, ada Allah nyelip di situ. Ya iya tuh, hidup terasa sempit. Wadah segitu-gitunya ditaruh semua macam. Taruh semuanya, tinggal Allah aja pemilik segalanya. Udah plong tuh enak. Bukan berarti nggak boleh punya, bukan. Mangga silakan punya. Tapi dan semua yang kita punya juga masih berupa ujian. Ujian bisa lulus, bisa enggak. Kapan bisa lulus? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kapan tidak lulus? Kalau jadi musibah, jadi tambah jauh sama Allah. Contoh. Bu, punya suami semuanya? Ada yang jomblo, sok yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo angkat tangan. Tadi dulu. Ini perlu saya tegaskan sekali lagi ya. Bu, tolong bedakan jomblo sama janda, Bu ya. Iya sih, sama-sama single ya. Ya semoga tetap dapat pasangan yang soleh ya. Lagian saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahin, Bu, bukan. Cuman ini nentuin contoh selanjutnya aja gitu ya. Bu, yang punya suami, ibu di WA sama suaminya. Is istri. Emang nggak boleh manggil istri is? Boleh kan? Iya. Ada apa suami? Ibu ampun. Jangan suzon atuh. Suami, Bu. Iya. Ada apa, Mi? Gitu kan kagok ya. Iya begini is. Ya enak ya. Ya. Kayaknya uang belanja harus saya naikkan. Berapa, Su? Udah tuh, Bu, jangan ketawa terus sih. Nanti gigi palsunya lepas loh. Asli ya guys ya. Berapa? Cenah. Ya insya Allah 30 juta. Belum beres sih. 30 juta teh per minggu. Indah dunia. Wah, mudah ya nyenengin ibu-ibu ya. Tinggal dikasih khayalan udah bahagia. Masya Allah.
Bu, Bu, uang belanja 30 juta seminggu. Nikmat bukan? Ujian, Bu ya. Ulangi, nikmat bukan? Ujian, betul. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau kita pakai jadi jalan, tambah dekat sama Allah. Ya. Banyak sedekah, banyak. Coba, kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, musibah, Bu. Hukuman dari Allah pasti akan ngejar itu cepat atau lambat. Makanya ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, Bu, karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya ibu itu pertolongan dari Allah. Kenapa kita menderita? Tadi standar bahagiaku tuh pada apa yang aku suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka yang paling baik buat kita? Bu, lebih suka makan daging, gaji, ya, atau sayur-sayuran di jus, Bu? Oh, sehat berarti ya. Ganti dah anak-anak aja. Anak-anak lebih suka makan sayur atau makan permen? Permen. Padahal yang bikin anak-anak sakit gigi permen atau sayur. Nih. Maka jangan sampai kita kayak ke Allah juga kayak gitu. Ya Allah, yang terbaik untukku tuh yang ini. Harusnya nasibku seperti ini. Kita yang tidak tahu, ketika Allah yang maha tahu meletakkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu penderitaan yang sempurna, ya. Nah, ya, tenang, Bu, pasti ada jalan keluarnya. Gini ya, Ibu bayangin semuanya lagi nyetir mobil. Berapa bayangin? Baru bayangin, Bu, saya bukan pengen beliin mobil, bukan, ya. Bayangin nyetir mobil, nah kacanya kotor, ketutup tanah semua, jalanan gak kelihatan. Ibu nyetirnya takut ya? Takut. Takutnya karena apa? Karena tidak ada jalan atau karena jalannya tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Jalanannya mah ada kan jalannya? Ada. Tapi karena kita nggak bisa lihat jadi takut. Sama. Kalau ibu lagi dalam masalah, terus kok jalannya nggak kelihatan ini ya, stres, gelisah, khawatir, bukan karena nggak ada jalan keluarnya, Bu, tapi karena jalannya tidak kelihatan. Gimana biar jalannya kelihatan? Bersihin kacanya, kelihatan. Depan harus belok, depan harus ngerem. Sama, kenapa jalannya nggak kelihatan? Yuk kita bersihin dulu. Mungkin ada kesalahan kita yang kita belum sempat tobatin. Kan kayak gini, Bu, manusia mah. Bisa jadi ada dosa kita yang belum layak diampuni karena ibadah kita segitu-gitunya. Sedekah jarang, sholat lupa rakaat melulu, istighfar diirit-irit, sedekah apalagi. Tapi kadang-kadang cita-citanya nggak nanggung. Saya mah pengen tetanggaan sama Nabi. Malaikat juga geleng-geleng. Apa amalannya si ibu ini ya? Tapi Allah pengen ngabulin. Gimana caranya? Amalan kurang, tahu-tahu dikasih fasilitas. Anak ada yang kurang nurut, tetangga ada yang julid, teman kerja ada yang rese, dikira sia-sia? Enggak. Ya. Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seseorang, tapi kita gimana amalan segitu-gitunya? Nggak kayak para ulama terdahulu. Imam Ahmad bin Hambal contoh, dalam kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya disebutkan beliau itu sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad kalau sedang sakit 150 rakaat. Imam Ahmad. Tapi gimana kita pengen naik derajatnya? Sedekah kurang, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, tahu-tahu dikasih fasilitas, ada yang nyebelin, ada yang nyakitin, ada yang utang gak bayar-bayar, malah galakan dianya. Pengen tahu nggak amalan para wali? Ya. Kan biasanya orang dijahatin balas jahat itu mas standar ya. Tapi ada yang naik tingkat, Bu. Dia dijahatin, dia diem. Tengah malam bangun, ambil wudhu, sholat, sujud, beres, angkat tangan. Ya Allah, dia ngadu ke Allah. Mau lari kemana itu orang yang jahatnya? Karena ngadunya udah ke Allah. Tapi di atas itu ada yang tingkatannya jauh lebih tinggi lagi, para wali Allah. Siapa mereka? Orang yang dijahatin sama gak ngebales, tapi nanti malam dia bangun, ambil wudhu, sholat, sujud, beres sholat, angkat tangan. Ya Allah, tetangga saya, ya Allah, dia yang ngutang, dia yang galak, tapi ya Allah muliakan keluarganya, ya Allah.
anugerahkan anak yang solih soleha, jaga mereka, muliakan mereka ya. Malah didoain yang baik-baik, itu amalan para wali. Kalau kita punya hati sampai tingkatan kayak gitu, sok mau kamu bisa sedih karena apa lagi? Ya. Tapi kan ngamalinnya ya nggak, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Padahal semakin hati itu ngelepas dari segala-gala. Kita lanjut yang kedua ya. Tadi orang yang katanya dekat sama Tuhannya. Kadang suka dibilang, kalau makanya nurut sama Allah biar hidupnya enak. Emangnya setelah kita nurut sama Allah, masalah hidup langsung hilang sampai mati? Enggak, malah tambah banyak Bu. Silakan liatin aja. Ya. Lihat para nabi, nggak kurang soleh apa lagi Bu? Masalahnya lebih banyak gak dari kita? Lebih banyak. Sekedar lelah dakwahin umatnya, dicaplok ikan paus. Nabi Yunus dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, Nabi Yusuf. Ya, penyakit kusta 18 tahun sekujur tubuh, anak-anaknya meninggal barengan 12 anak. Nabi Ayub alaihissalam. Ya, apakah nyesel? Pundung, ya Allah gini-gini amat ya Allah jadi nabi? Enggak, tetap jadi orang baik. Ya, kenapa? Hatinya udah lepas segala-gala. Aslama yuslim. Orang bahkan diingatkan surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku udah beriman ya sebelum kalian diuji. Satu. Al-Baqarah 155, walala beluwannakum bisyai'al ayah. Atau di Al-Baqarah 214 ya, izin saya cepetin. Jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji seperti orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum kalian? Para sahabat, orang-orang nabi terdahulu yang jelas lebih soleh, tapi mereka diuji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Makin nurut, makin diuji. Tapi ditutup di akhir ayat 155-nya, wabasyiris sabiri, kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang dikasih kabar gembira? 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang jika ditimpa sesuatu dia berkata, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Allah tahu kalian pengen bahagia. Justru makin kalian kejar-kejar itu semua yang kalian kira bisa jadi jalan bahagia, makin kalian gak bisa bahagia. Kayak tadi ya, kita dulu pernah ngerasa kayaknya saya dikasih uang jajan 100.000 juga udah bahagia. Sekarang dikasih suami 100.000 seminggu, ngambek ibu. Ya kan? Terlepas masalah inflasi dan yang lain-lain, ya kan? Udah punya, ya Allah kayaknya punya mobil satu kayaknya udah bahagia. Nanti ada yang minta mobil lagi, ya. Karena Allah tahu makin kalian ngejar itu, makin gak bisa bahagia. Ya itulah Islam. Aslama yuslimu, berserah, udah ngelepas. Di hati itu udah tinggal gak ada apa-apa, tinggal Allah doang. Semakin dilepas semuanya, makin jadi jauh lebih mudah untuk bahagia. Berbuat baik, udah bukan supaya dia baikin, ya tenang aja. Jadi akhirnya sadar, ya Allah bukan punya saya, cuma titipan. Ya, kadang kita suka nggak nyadar. Padahal kalau misalkan Bu, saya mau ke toilet, boleh titip handphone? Boleh. Keluar dari toilet, saya ambil handphone saya, Ibu ngambek nggak? Enggak, kan emang punya saya, betul? Nah, tapi kadang kita nggak suka kayak gitu ke Allah tuh. Hamba, nih ya dititipin harta, jabatan, bukan buat kamu, bukan punya kamu, dititipin buat nyari tahu kamu tambah baik apa tambah rusak. Tambah rusak. Daripada tambah rusak diambil sama Allah, bukan karena benci, bukan. Tapi sama kayak anak kecil udah sakit gigi, masih mau makan permen, diambil permennya sama ibu. Apakah karena benci? Karena sayang. Maka ketika udah diambil, udah. Kenapa sakit ketika diambil? Kitanya sih yang terlalu melekatkan. Padahal sesuatu yang melekat itu pasti jadi masalah. Contoh, mic ini bermanfaat. Kalau nggak pakai ini nggak kedengeran keluar. Tapi kalau mic ini melekat dengan tangan saya, repot. Mau cebok susah, mau makan susah, ya. Tapi kalau misalkan melekat dan melekatnya di hati, ya udah ya. Ketika dicabutin ya kayak perangko dicabut dari amplop, ya. Bopak-bopak mah. Ya udah ya. Dititipin buat nyari tahu, bukan. Tenang aja. Semua orang hanyalah tamu.
Dan semua yang kita punya cuma titipan. Namanya tamu pasti pulang, nggak mungkin nginep seumur hidup. Namanya titipan, ya harus dikembaliin, bukan punya kita. Ketika semuanya udah tidak ada, apalagi yang tersisa buat kita. Ingat ya, ibarat kata Imam Ibnu Taimiyah kayak begini. Orang kalau masih gampang sedih sederhana, karena dia meletakkan, karena dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Contoh ya, biar lebih gampang. Rumah kita di ujung jalan, Bu. Buat pulang ke rumah itu harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, tanaman hias, pengharum. Tapi rumahnya jelek. Pintu bolong, atap bolong, kaca pecah, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, namanya dunia. Suka tidak suka, mau tidak mau, gak harus nunggu sakit, gak harus nunggu tua. Waktunya juga pasti akan pulang. Kenapa kita sedih? Ya wajar, udah tahu bakal ditinggalin, tapi diperindah secantik mungkin. Kita memperbaiki sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Wajar stres. Ya. Bukan berarti gak boleh punya. Bagus punya. Asal tadi jadi jalan buat kebaikan. Mumpung dia kaya, jadi gunain hartanya buat kebaikan. Mumpung punya kekuasaan, dia bikin peraturan yang membuat orang jadi harus nurut sama Allah. Udah, selesai. Ya. Tapi ya udah, dunia mah gitu doang. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita kudu nurut sama yang, kita kudu yakin bahwa yang Allah tentukan ada yang paling baik ya. Bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Insya Allah. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu temannya berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda?" Jawab, Bu, menurut Ibu itu ucapan asli, Bu? Enggak. Tolong jelasin secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari. Ya, nggak bisa. Tapi kita mah suka percaya, pas di WC sendirian ngaca, iya juga ya. Gede ya. Hati-hati, Bu, ada udang di balik bakwan. Ya. Muji juga nanggung. Ibu kok awet muda banget sih? Berapa sih usianya Ibu tuh? Aku udah 52 tau kok. Kayak 51,5 ya. Lumayan ya, setengah tahun ya. Lumayan lah. Ya udahlah, gitulah mulut orang mah. Dicaci, monyong kamu, apa mulut kita langsung mancung? Enggak, malah mulut dia yang harus mancung. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Monyeng, susah, gak bisa. Tenang aja. Kamu udah berbuat baik tapi dia malah jahat. Kan dia yang jahat, ya dia yang dihukum lah. Masa dia yang jahat, saya yang dihukum Allah? Ngaco, ya. Tapi kan kamu jadi korban kejahatannya. Saya mah bakal mati. Cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya cuma 1. Masa saya pengen ke surga, emang dosanya cuma 1? Banyak. Berarti kan perlu penggugur dosa. Amalan kurang. Tahu-tahu dia menghina. Lumayan gugurin dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu nih buat dia. Ibu stok kue bolu ya di rumah ya. Tapi kamu digali-gali aibnya. Coba lihat ya. Orang, Bu, kalau udah lagi nyari-nyari aib, begadang tuh. Begadang, kurang tidur, kurang makan, kurang minum, besoknya tipes itu orang. Ya. Orang yang akunya cinta sama kita aja nggak segitunya, nyari-nyari, ngerelain waktunya. Berarti dia tuh yang paling cinta sama kita. Harus kita kasih bolu lagi itu. Ya. Tapi aib kamu jadi disebut sama orang. Aib yang disebut orang lain lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa kita nyari tepuk tangan melulu? Udah, tenang aja.
Tapi udah ditolong dia jahat, dia yang rugi kan. Berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Tapi kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Ya, punten. Jadi kita ruginya belah mana? Enak ya, kalau udah Allah aja udah enak ya. Kalau masih belum Allah, semuanya masih rugi. Ya, nanti capek sendiri. Sepakat, Bu. Kalau udah umur segini tuh berdiri lama-lama mulai pegel. Segitu dulu Bu ya. Habis ini tanya jawab atau foto-foto? Hah? Harus pilih, nggak boleh dua-duanya. Ya. Tidaklah, terserah ras terkuat di muka bumi aja ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang tutup poin. Ya. Ini mungkin sama-sama saya merasakan banyak keluhan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk anak. Sekarang menjadi tadi terus terang saja. Dan ibu dan anak dan bapak pusing menghadapi masalah pinjol, pusing menghadapi masalah skor, pusing menghadapi judi online tepatnya. Karena satu kuncinya ekonomi. B, kadang-kadang kita belum tahu caranya menghadapi seperti apa. Dunia ini kan indah. Indah bagi orang yang selalu membayang-bayangkan. Sebetulnya kuncinya adalah kembali lagi kepada agama. Nah, kita langsung tanya sama Pak Denis yang sudah menurut kami ceritanya sudah sangat luar biasa. Jadi silakan berbagi dong. Karena ini masalah kita semua. Mudah-mudahan apa yang Pak Denis sampaikan ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak nanti bisa bawa ke rumah secara bertahap akan membantu kita. Ya, terima kasih. Baik, bismillah. Ada yang sedang mengalami masalah itu, betul? Entah anaknya atau siapanya kelilit pinjol ada? Atau pinjol apa? Pinjaman online. Hah? Oh, di sini adanya bangke ya? Bank keliling. Iya, dateng, ntar dia pakai, ada biasanya ada tas di pinggang tuh, ada catatan utangnya kecil-kecil, masih ada sih. Oh, disebutnya koperasi. Halus sekali sebutannya. Bangke, bank keliling, koperasi. Masya Allah. Ada yang anaknya terindikasi main judi. Oh, yang di sini soleh-soleha semua berarti ya. Tapi bismillah ya. Di sini salah satu kelebihannya manusia dibanding makhluk Allah yang lain adalah apa? Kita diberikan akal. Ini ada 2 botol, Bu. Satu isinya racun, satu lagi isinya susu. Ada orang yang minum racunnya, terus dia mati. Ada orang yang minum susunya, terus dia tambah sehat. Sekarang giliran ibu milih 2 botol ini. Ibu milih racun atau susu? Susu. Kenapa bisa jawab kayak gitu? Ada akal. Ya. Makanya tadi kembali dengan satu pertanyaan yang sama. Semua pengen bahagia, betul? Tapi dengan cara apa? Ada yang pernah dia nyoba jadi kaya, ada yang dia pernah coba utang ke pinjaman online atau ke koperasi atau kemanapun. Ada yang udah pernah coba main judi, ada yang udah pernah ngapa-ngapain. Di luar sana, naudzubillah, ada yang pernah nyobain selingkuh, ada yang pernah nyobain ngambil yang bukan haknya. Jawab jujur sama masing-masing diri sendiri. Kenapa setelah ngelakuin itu semua masih belum bahagia? Bahkan gak sedikit yang bilang masalah hidupnya tambah banyak. Gak cukupkah itu jadi bukti bahwa hidup ini tuh gak cuma sekedar nyenengin kepengen kita doang. Hidup ini tuh ada yang ngatur, ada pengadil, yang kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu yang dia gak suka, pasti bakal jadi keburukan buat kita. Ya.
Orang nyebutnya Tuhan, orang nyebutnya Allah, orang nyebutnya apapun itu. Ya. Dan yang Maha Pengadil itu nerapin berbagai peraturan. Kita dilarang judi, kita dilarang mencuri, kita dilarang orang. Dengan satu alasan, karena itu pasti buruk buat kita. Ya. Satu dunia maksiat, demi Allah, Allah nggak rugi. Yang rugi pelaku kemaksiatannya. Satu dunia nurut sama Allah, demi Allah, Allah nggak dapat komisi, nggak untung sama sekali. Yang untung dia yang pelaku, dia yang nurut sama Allahnya. Terus yuk, kita bukan yang maha pinter, kita bukan yang maha tahu. Kita juga dari tadi sepakat, kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Dari lahir kita lebih sering ngejar keinginan kita, bukan keinginan Allah. Udah terus-menerus ngejar keinginan Allah pun, sebagian udah terkabul pun, kalau masih belum bahagia, yuk mau berapa kali kecewa lagi. Baru kita sadar, oh iya, hidup tuh ternyata bukan cuma ngejar yang aku suka doang. Sedangkan orang yang udah ngejar Allah, enggak tuh hidupnya lebih bahagia. Oke. Bismillah, yuk kita dibilang kayak hewan nggak suka. Karena katanya kita punya akal, jadi tidak setara dengan hewan. Tapi hewan aja bisa milih, dia jantan nyarinya betina. Nggak ada yang kambing homo, mana ada ya. Dia aja ingat dulunya awalnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Kambing atau kayak singa aja, dia mikir-mikir kalau pengen ngambil hewan buruan makhluk lain, bisa diserang. Segitu tahu dia, bisa mikir mana yang bukan punya haknya mana. Kita manusia ngambil yang bukan punya haknya, berpikir dangkal ya. Terus akhirnya digebugin, terus akhirnya dijahatin orang. Ya itulah. Jangan dihinakan, jangan dimumazirkan Allah titipkan atas kita. Sisanya mesti gimana kita? Ya udah, tinggal nurut istilah. Bu, kita butuh Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti datang dan bakal nyari Allah. Pilihannya cuma dua, datang dengan sukarela atau datang dengan diseret. Diseret kepahitan dulu, kena ujian dulu, kena pinjaman dulu, kena musibah dulu. Kenapa harus kayak gitu dulu? Sedangkan kita tadi lihat, dua orang ada botol dua, satu racun, satu susu. Kita aja bisa lihat, oh yang sehat minum yang kanan. Ya udah tinggal ambil yang kanan. Kenapa kita harus nyobain sakit dulu? Al-Quran, Nabi lagi butuh-butuhnya wahyu. Tinggal di Mekah 13 tahun sebelum pindah ke Madinah. Butuh banget pertolongan dari Allah, lagi dimusuhinnya di situ, butuh wahyu. Wahyu yang turun malah apa? Sejarah lu. Kisah orang-orang terdahulu. Ayo atuh, sekeliling kita demi Allah banyak pelajaran. Oh dia dulu begini hasilnya begini, oh dia dulu begini hasilnya begini. Ya. Sengaja dijawabnya general supaya jadi nggak kena ke masalah judi doang atau pinjaman riba doang. Karena akhirnya supaya yuk apapun, pokoknya kalau Allah udah sampai nggak suka ya udah jangan. Hidup itu bukan cuma sekedar yang kita suka aja, tapi yang Allah suka. Ya. Masa lalu yang dulu saya juga saya sesali. Dikira bisa bahagia, enggak. Dan saya pun harus menempuh jalan yang pahit dulu untuk sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah pengen nyarinya Allah. Koko kan udah ngerasain kaya, itu dulu sempat jadi bandar judi sehari 80 juta. Iya, pulang saya masih bawa duit sisanya, masih ada tinggal beberapa juta. Ya. Tapi Allah tahu saya nggak sanggup ngebuang semua uang haram tersebut. Mungkin kata Allahnya, oh katanya mau hijrah, tobat, masa uang haramnya masih disimpan, tapi nggak sanggup ngebuangnya. Tenang, dikirim bala bantuan. Siapa bala bantuannya? Tukang tipu datang semua. Ya. Bro, temenan dari SD nih proposal bisnis, lu tinggal taruh duit segini, lu keuntungan segini tiap bulan. Kita teman dari kecil, sampai sekarang minggat, hilang batang hidungnya. Sama-sama jujur, usaha sama-sama bareng, Allah bikin gak laku, bangkrut. Ngulang lagi dari nol, jadi jualan kaos kaki di emperan, jadi kurir jenteng atau ngetokin pintu orang bawain paket panas-panasan. Marah sempat tuh katanya hijrah, duit udah duit masih ada sambil hijrah, dikira bakal mudah gitu hidup. Ternyata malah habis-habisan. Percuma nonggeng sujud, buat apa sholat malah kayak begini. Tapi setelah 3 tahun, oh ternyata pertolongan, sisa uang haramnya kan jadi nggak ada yang kemakan, ngebuang nggak sanggup, dimakan jadi musibah. Akhirnya ditolong karena nggak sanggup buang.
akhirnya alhamdulillah nggak ada sisa uang haram yang kemakan. Kalau akhirnya tetap lempeng di jalan itu, enggak, tuh tetap aja ntar gantian dunia yang ngejar. Ini nyampe ke Belitung ketemu ibu-ibu gratis dibiayain. Padahal saya bilang ke mereka enggak, ngundang kok Denis gratis, gak ada tarifnya. Angger ya tetap. Tiap hari dibikin kekenyangan nih sama Pak Zaldi. Ya, lagi puasa lagi disuruh buka. Gitu ya, dikejar-kejar. Ya Allah, orang mah di sana ada demi makan harus nyuri, ini mah dipaksa kudu makan. Ngejar apa nih ya, kalau pengen nangkap ayam jangan dikejar, capek dah ayam larinya kenceng, taruh makanannya, ayamnya datang tutup, selesai. Mau nangkap kupu-kupu jangan dikejar, dah biasa dia bisa terbang. Tanam bunga yang indah, nanti kupu-kupunya datang. Nggak cuma kupu-kupu bu, bonus capung, nyamuk DBD datang semua ke rumah ibu tuh ya. Udah nurut aja sama Allah, nanti Allah yang jadiin segalanya mudah. Kalau ngejar bayangan sampai gimana juga bayangannya tetap aja di depan. Tapi kalau balik badan, ngejar sumber cahayanya, bayangan yang dibikin ngejar kita. Beneran itu teh. Yuk Masya Allah. Allahu a'lam bishawab, segitu aja. Jadi tegang begini sih Koko marah-marah. Nggak marah ya. Ini emang begini aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon ridhonya bunda-bunda, ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, kita bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang datang ke masjid ini ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami terampuni. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, selalu bimbing kami dalam hidayah-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi kedua orang tua kami ya Allah. Terima amal solihnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Bahagiakan mereka semua ya Allah. Dan muliakan guru-guru kami yang jadi jalan ilmu bagi kami ya Allah. Izinkan kami bisa berkumpul tidak hanya di dunia tapi juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih ayah bunda yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.